Bapak Ibu, saudara sekalian, bersama pada pagi hari ini kita menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha datang ke wihara, melakukan puja bakti, belajar dhamma sekaligus juga praktik dhamma. Pada pagi ini juga diadakan puja patidana, persembahan kebajikan untuk mendiang Bapak Kumudaloka Sugata yang diperingati 4 tahun kepergiannya, lalu mendiang Bapak Rianto Santoso yang diperingati 49 hari kepergiannya. Kalau nama Bapak Kumudaloka Sugata, saya sebenarnya tidak asing, meskipun belum pernah ketemu orangnya. Kenapa? Karena setahu saya mendiang itu seangkatan dengan Bapak Panyasiri Goengjan. Tahu nggak Bapak Panyasiri Goengjan siapa? Nah, iya. Ayo yang kayak Daka masa nggak tahu, saya aja yang orang jauh tahu. Ya, kan dulu tahun-tahun 60-an tuh banyak. Bapak Panyasiri Goengjan itu menerjemahkan buku-buku dhamma, menulis buku-buku dhamma. Banyak, makanya saya suka baca buku-bukunya. Kenapa tuh? Makanya saya jadi biku sekarang. Ya, jadi itu banyak itu cerita Moggallana, Sariputta, Anggulimala. Nah, nanti di situ ada pengumuman. Apa? Mimbar agama Buddha yang diisi oleh mendiang Bapak Kumudaloka Sugata. Nah, dari situ akhirnya saya tahu nih nama-namanya. Meskipun sama orangnya belum pernah ketemu. Ya, biar bagaimanapun kan kita harus mengingat orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang-orang yang berjasa dalam perkembangan Buddha Dhamma. Ya, itu. Jadi jangan sampai nanti nggak tahu. Siapa ya Bapak Panyasiri Goengjan itu? Padahal tiap minggu puja bakti di Edaka. Ya, gitu. Nanti mungkin di perpustakaan masih ada nggak koleksi-koleksi bukunya itu? Nanti bisa dibaca-baca, itu masih pakai kertas kuning zaman dulu. Ya, tahun 60-an. Tadi ada cucunya, cicitnya ya. Tadi ada cicitnya katanya. Dana Pindapata itu. Ada, cucunya ada. Ya, jadi harus meneruskan juga keluarganya. Jadi jangan sampai kungkungnya aktivis pendiri wihara, cucunya malah beda agama, cicitnya beda agama. Sungguh terleleh itu mah. Ya, jadi jangan sampai demikian, karena banyak terjadi begitu kan ya. Di generasi ke bawah, generasi ke bawahnya beda keyakinan sama pendahulunya. Nah, itulah kenapa makanya agama Buddha itu habis. Karena tidak ada penekanan agama orang tua sama juga kayak agama anaknya. Nah, ya gitu. Nanti makanya belajar suta-suta. Kita harus benar-benar memahaminya dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah diinformasikan, pada pagi ini kita akan membahas sebuah suta dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7, yaitu Nagaropama Sutta. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ular naga seperti suta saya yang lalu yang pernah saya sampaikan. Jadi ini sebenarnya lebih memiliki kata benda ya, yang disifatkan. Jadi kalau kita ngedenger naga itu kan sesuatu yang gede ya. Nah, ini khotbahnya adalah perumpamaan benteng. Kalau orang bikin benteng ada nggak yang kecil? Gak ada, pasti benteng itu gede. Ya, jadi ini khotbah perumpamaan benteng. Saya sampaikan ini dulu karena beberapa pekan kemarin saya ceramah seperti ini di wihara tempat saya tinggal. Kakak ipar saya nanyain, Bante, judulnya kok naga? Mana naganya? Kagak ada naganya katanya. Jadi saya berpikir ulang, akhirnya saya cari lagi, ternyata ini menunjukkan kata sifat. Ya,
Benteng itu pasti gede. Gak ada yang bikin benteng itu kecil, kecuali anak-anak lagi main pasir di tepi pantai. Ya, jadi khotbah tentang perumpamaan benteng. Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke benteng? Kan di Nusantara, di Indonesia ini banyak. Benteng dibangun dari masa lalu pada masa kerajaan, kesultanan, bahkan pada masa kolonialisme. Kita mengetahui dari ujung pulau Sumatera sampai ke ujung timur, Kepulauan Nusantara itu banyak benteng didirikan. Di Bengkulu ada benteng peninggalan era kolonial. Ini jalan-jalan dulu nih. Biar nanti satu saat kalau mengunjungi kota tersebut, singgahi, kunjungi. Ya. Jadi meskipun belum ke sana, seenggaknya sekarang sudah ada gambaran. Oh, di kota ini ada ini. Jadi jangan berpikir, oh Bantai Damiko tuh suka traveling. Sekalian ada undangan ceramah, sekalian jalan. Kan pepatah mengatakan demikian kan? Sekali mendayung, jangan lupa disinggahi tempat-tempat yang memang perlu dikunjungi. Ya kan? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ke Cilacap, pernah ke Cilacap? Sebelum nyebrang ke Nusa Kambangan itu ada benteng Pendem. Nusa Kambangan tahu ya? Tahu, siapa yang nggak tahu Nusa Kambangan. Tapi jangan sampai masuk sono. Kalaupun masuk sono buat pembinaan umat Buddha yang ada di lapasnya. Ya, karena ada beberapa umat Buddha itu ditempatkan di sana. Ya sebenarnya bukan umat Buddha aktif sih, umat Buddha yang cuma statistik. Kan nggak mungkin umat Buddha aktif jualan narkoba. Yang bener aja. Ya kan? Ya. Nah, kemudian kalau kita ke Jepara, di Jepara juga ada benteng Portugis. Di Makassar. Nah, tadi kan ada orang Makassar ya. Ada benteng di Makassar juga. Rotterdam ya. Ada juga di Makassar, benteng peninggalan kolonial. Nah, benteng yang paling banyak di Kepulauan Nusantara yaitu di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Makanya saking banyaknya Pulau Buton itu disebut kota 1000 benteng. Bapak Ibu sekalian, pada masa awal benteng itu dibangun dengan alasan keamanan. Dalam perkembangan selanjutnya, benteng itu juga menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat perdagangan, sekaligus juga menjadi tempat pemukiman. Ya, jadi berkembang. Di awal tuh cuma semata-mata bikin buat alasan keamanan. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsinya makin banyak, makin luas. Perdagangan, pemerintahan, sekaligus juga pemukiman. Bapak Ibu sekalian, untuk membangun sebuah benteng itu enggak asal bangun. Ada kriteria, ada syarat dalam membangun sebuah benteng. Dalam Nagaropama Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 7, kita menemukan Sang Buddha menguraikan bahwa dalam membangun sebuah benteng itu ada 7 syarat yang harus dipenuhi dan 4 syarat tambahannya. Kenapa? Biar benteng itu aman. Maka syarat-syarat ini harus dipenuhi. Biar benteng itu kokoh, kuat, tidak mudah ditaklukkan oleh musuh dari luar. Apa syaratnya? 1,
Tiang benteng itu harus kokoh kuat tertanam dalam, tidak mudah goyah. Tiangnya. Ya, makanya kalau kita pergi ke benteng-benteng itu banyak, tiangnya tuh gede-gede. Digoyang-goyang juga nggak bakal goyang. Kenapa? Karena memang sengaja dibuat dengan pondasi yang dalam. Nah, sekarang kalau kita bikin pagar rumah, itu kan sama seperti benteng kan? Kalau rumah kita di tepi jalan raya, pondasinya boleh nggak 30 kali 30 ceker ayamnya? Nggak boleh, ambruk nanti. 1,1 ceker ayamnya minimal. Dengan ketebalan tiang mungkin 40 kali 40. Gak mungkin tipis-tipis, jalan raya dilalui kendaraan berat. Sekarang kalau kita pakai pondasi yang kuat aja, kalau mobil gede lewat kan pasti geter ya. Kaca rumahnya. Jadi untuk kokohnya, amannya sebuah benteng, yang pertama adalah tiangnya. Kokoh kuat, tertanam dalam, tidak mudah goyah. Ya, coba nanti kalau ke Jogja, di Jogja kan juga ada benteng itu yang sedang direvitalisasi. Benteng Keraton Jogja. Udah nggak ada liburan ya. Baru minggu-minggu lalu, long weekend ya. Nah, tapi nanti akhir tahun kan liburan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Tiangnya kokoh kuat, tertanam dalam. Yang kedua, ada paritnya. Paritnya itu dalam dan juga lebar. Ya, jadi kalau sudah ada pagar benteng, ya ada parit yang mengelilingi benteng. Paritnya itu juga dalam dan lebar. Biar apa? Untuk mencegah serangan musuh. Jadi sebelum berhadapan dengan prajurit yang ada di dalam benteng, dia harus menemui kesulitan dulu. Apa? Nyebrangin parit. Paritnya dalam, paritnya lebar. Tapi saya yakin Bapak Ibu tahulah ini masalah benteng-benteng ini. Soalnya kan dulu ada game COC ya. Ya kan? Itu kan nyerbu benteng ya. Saya nggak main game. Ya, saya declare dulu, saya nggak main game. Saya tuh main game dulu waktu Angry Bird baru muncul. Karena saya lihat Perdana Menteri Inggris aja main Angry Bird. Jadi saya ngikutan main Angry Bird gitu. Tapi sekarang nggak pernah main game lagi saya. Dulu itu tahun berapa Angry Bird baru muncul ya? Mungkin udah ada 10 tahun lalu itu. Ya, jadi ada parit. Jadi sebelum ketemu berhadapan dengan pasukan yang di dalam benteng, ya kesulitan-kesulitan harus dibangun. Untuk apa? Pasukan musuh yang akan menyerbu benteng. Ini yang kedua. Bapak Ibu ada yang pernah ke Bogor atau mungkin ada orang Bogor? Nggak ada? Nggak ada orang Bogor? Pernah ke Bogor? Belum? Pernah ke Bogor ya? Pernah ke Bogor ya? Nah, kalau kita keluar di Bogor, itu kan keluar mentok terminal Baranang Siang. Ya, itu kan jalan Pajajaran. Ini gambaran aja. Jadi kalau ke sono kan Bapak Ibu sudah tahu. Oh, begitu mentok itu terminal. Jalan di depan terminal itu jalan Pajajaran. Kalau belok kiri, nanti kita akan menemukan ada Wihara Mahayana di depan lampu merah pertigaan. Biasa kalau kita mau ke tempat Bante Subala, itu belok kanan. Masuk dari jalan Pajajaran ke jalan Batu Tulis. Karena di tempat tersebut, di jalan Batu Tulis itu ditemukan prasasti batu tulis peninggalan dari Prabu Surawisesa, putra Prabu Siliwangi. Nah, di situ juga ada Istana Batu Tulis. Ya, nah
Dari Jalan Batu Tulis ini biasanya nanti masuk ke Jalan Lawang Gintung. Lawang artinya apa? Pintu. Itu memang dari zaman dulu pintu masuk ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Kenapa? Di situ ada bentengnya. Berupa apa? Ada parit yang dalam dan lebar. Coba nanti perhatikan kalau ke Bogor. Ya, ada parit yang dalam dan lebar. Yang memang sengaja dibangun pada era Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Kenapa? Karena saat itu sudah muncul kesultanan-kesultanan Banten dan Cirebon. Banten dan Cirebon. Jadi untuk mencegah serangan dari Kesultanan Banten dan Cirebon, dibikin parit yang didalemin, dibikin parit yang lebih lebar. Makanya setelah Prabu Siliwangi mangkat di era pemerintahan Surawisesa, kan beberapa di antara Bapak Ibu kan ada yang senang, aku kian santang tuh, yang ada di televisi. Ya, nonton nggak? Kalau yang muda-muda mungkin nggak nonton, biasa kalau yang ibu-ibu rumahan nonton, ya. Itu sebenarnya skenarionya banyak yang keliru. Iya, banyak yang keliru itu. Makanya saya komplain ke Bante Tita Sado. Karena Bante Tita Sado kan juga orang film basicnya. Dia ketika kuliah di IKJ, penulis skenario terbaik di kelas. Ya, itu saya komplain. Ya Bante, karena sutradaranya itu bukan orang Sunda, tapi orang Jawa. Oh, makanya sejarahnya dikaburin dah. Ya, nah itu. Gak pernah berhasil itu. Banten sama Cirebon tuh nyerang Pakuan Pajajaran. Ya, baru berhasil ketika ada pengkhianat dari dalam. Jadi gerbangnya itu dibuka. Sehingga apa? Pasukan Banten bisa menduduki dan membakar ibu kota Pakuan Pajajaran. Ya, jadi kenapa salah satunya? Ya karena ada sulit ditaklukkan karena ada parit yang dalam dan lebar. Nah, jadi ini penting. Ada yang pernah ke Sri Lanka? Belum. Nah, di Sri Lanka itu juga ada kerajaan-kerajaan kuno yang sampai ibu kota kerajaannya itu di atas batu gede, keratonnya. Namanya Sigiriya, Lion Rock. Itu dulu raja yang pernah berkuasa di sana, Raja Kasapa. Nah, sebelum sampai ke Lion Rock ini ada taman, ada parit. Paritnya lebar, paritnya dalam. Begitu waktu lalu kita ke sana, dari bis itu kita seperti melihat pelepah kelapa. Kalau pelepah kelapa kan ujungnya yang ke arah batang kelapa itu kan seperti menonjol ya. Dari jauh kita kira itu pelepah kelapa, ada di parit, ngambang begitu. Tapi begitu kita tegesin, ternyata buaya. Jadi paritnya udah dalam, lebar, plus ditambah ada binatang buasnya. Ya nggak aman kalau begitu mah ya. Nanti mau nyerbu ya pasti ya, dicaplok buaya duluan nanti. Nah ini yang kedua, ada parit dalam dan lebar. Nah yang ketiga ada jalan setapak untuk berpatroli. Jalan setapak itu tinggi dan juga lebar. Ya, jadi kan ada pasukan yang memang khusus untuk keliling patroli lewat jalan setapak. Sebenarnya di Nusantara ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu seneng kayak saya, keluyuran ke sono ke sini, pergi ke tempat-tempat kuno, wah itu masih banyak. Tapi kan nggak seneng ya pergi ke tempat-tempat jadul ya.
Senangnya pergi ke tempat-tempat modern, ke dalam mall gitu ya, karena adem. Ya, karena adem. Kalau pergi ke tempat-tempat kuno kan panas. Ya, kayaknya kelihatan sebenarnya. Nanti kalau yang suka keluyuran ke tempat terbuka, kulitnya lebih hitam. Ya, jadi ini tempat berpatroli. Banyak. Di kaki Gunung Sindoro itu ditemukan situs kuno dari abad ke-8 di kedalaman 12 meter di atas permukaan tanah normal. Ketemunya kenapa? Karena ada penggali pasir, penggali batu. Situs Liangan namanya. Itu ada jalan kunonya. Ada jalan kunonya. Lebar, kemudian ada pagarnya juga. Tebal dan tinggi. Kenapa? Karena memang dibuat untuk apa? Alasan keamanan. Ini yang ketiga. Ya, jadi ada jalan setapaknya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, agar benteng itu aman juga banyak senjatanya. Ya namanya benteng kan poin pertama pembangunan sebuah benteng adalah untuk alasan keamanan. Maka di situ ditempatkan banyak senjata. Pedang, tombak, panah, senapan, meriam di era modern. Mungkin juga kalau sekarang ya ditambah sama rudal. Ya, rudal. Nah itu. Ini yang keempat. Nah yang kelima, banyak tentara yang berdiam di benteng tersebut. Ya kalau senjatanya ada yang makainya nggak ada kan juga lucu. Ya kan? Makanya di situ banyak tentara yang berdiam. Ya tentara gajah, tentara kuda, tentara panah, tentara yang mahir di tombak, tentara yang mahir di pedang, tentara yang mahir berkelahi tangan kosong dan sebagainya. Ini yang kelima. Nah yang keenam adalah penjaga gerbangnya. Jadi security-nya itu cerdas, kompeten dan bijak. Ya, cerdas, kompeten dan bijak. Jadi dia memperhatikan setiap orang yang lalu lalang memasuki benteng. Mengamati, ya seperti CCTV zaman sekarang lah, diawasin benar-benar ini orang niatnya baik atau tidak baik. Yang kalau niatnya baik ya diizinkan masuk. Ya kalau yang niatnya nggak baik ya nggak boleh masuk. Ya, kan sama seperti kalau kita ke Cungkuo kan anpaunya di mana-mana itu bawa-bawa pentungan sama jirat kaki. Ngelihatnya aja udah menegangkan ya. Iya kan? Kalau kita ke Cungkuo kan banyak anpau itu kan. Polisi bukan angpau, anpau. Bawa-bawa pentungan kan sama jirat kaki itu berani lari ya. Jirat kaki kita nanti. Ya, jadi ini banyak prajurit plus penjaganya itu kompeten. Yang ngawasin, benar-benar ngawasin setiap orang yang lalu lalang keluar masuk benteng. Nah yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, ada tanggulnya. Tanggulnya tinggi, lebar, dilapisi oleh lapisan plester. Buat apa? Mantau. Kalau dari ketinggian kan kita bisa melihat orang dari kejauhan kan. Oh itu orang pedagang, oh itu orang biasa, oh itu petani, oh itu pasukan musuh. Kelihatan. Makanya sengaja dibuat tanggul yang tinggi mengelilingi benteng. Ini di Jawa Timur ini lagi banyak nih temuan-temuan benteng peninggalan Majapahit. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak tahu. Iya, ini lagi ada penggalian di Trowulan. Ketemu bekas istana. Bibinya ayam buruk. Panjangnya berapa? 300 meter lebih. Lebarnya berapa? 200 meter lebih. Jadi kalau di total keliling
kompleks itu sekitar 50 hektar sampai 60 hektar. Itu tanggul bentengnya, tembok bentengnya tuh ada. Ya seginilah tuh tebalnya. Nah, ini berapa meter? 1,20 ada ya? Oh lebih. Ini ini lebih dari 1 meter ini. Karena ini aja udah 60 nih. Ini 30, itu 30, 120. Mandor bangunan ya pasti tahulah ukuran granit. Ya. Jadi ada tanggul yang tinggi sengaja dibuat. Jadi tebal-tebal begitu dari zaman dulu tuh. Nanti kalau nggak percaya ya pulang dari sini nggak usah ke mall, jalan-jalan ke Trowulan sono, cari situs Kumitir. Ya. Cari situs Kumitir, cari situs Brekahuripan, Klintirejo. Tuh dekat tempat Mas Deni yang biasa Bante Sukito pesan Buddha Rupang. Tapi Bante Sukito mungkin juga belum pernah ke sono karena nggak ditemenin saya sih, jadi nggak tahu. Ya, jadi ini 7 syarat untuk mendirikan sebuah benteng. Plus ada 4 tambahannya. Tambahannya apa? 1, ada rumput, air, dan api sebagai tambahan untuk benteng tersebut. Untuk apa? Rumput. Kan ada pasukan gajah, ada pasukan kuda. Memang kuda sama gajahnya nggak perlu makan. Kalau kuda sama gajahnya nggak dikasih makan, nanti pasukan musuh menyerang. Nah, nggak kuat berantem. Ya kan? Nah, makanya harus ada rumput. Ada air. Air kan difungsikan buat kita juga manusia kan? Bukan cuma buat binatang. Nah, yang kedua tambahannya adalah ada gandum dan beras. Kalau tadi pakan, makanan buat hewan peliharaan perang, nah sekarang buat prajuritnya. Orang-orang yang hidup di dalam benteng. Cukup ada gandum dan beras? Enggak. Nah yang ketiga tambahannya apa? Ada sayur, biji-bijian, kacang-kacangan. Buat apa? Menu gandum dan beras. Nah memang kalau makan nasi putih aja ada tenaga? Enggak ada. Makanya ditambahin sayur-sayuran, ditambahin biji-bijian, kacang-kacangan. Ada lauknya makan itu. Enggak cuma gandum sama beras doang. Cukup? Enggak. Lah kalau sekarang ada sayur, ada kacang, ada biji-bijian, diolah tanpa bumbu emang enak? Enggak, makanya ada mentega, ada minyak, ada madu, ada obat-obatan, ada garam. Buat apa? Ngolah sayur-sayuran, ngolah menu makanan. Nah inilah 4 syarat tambahan sebuah benteng. Jadi syarat tambahannya itu berhubungan dengan ransum buat penghuni benteng. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah 7 syarat sebuah benteng plus 4 syarat tambahannya. Tadi saya sudah bilang ini adalah khotbah tentang perumpamaan. Demikian pula kita sebagai umat Buddha harus punya sikap perilaku seperti sebuah benteng. Ya, jadi ada 7 syarat plus 4 syarat tambahan nih buat kita umat Buddha. Apa? Tadi kan ada tiang. Tiang itu kokoh, tertanam kuat dalam-dalam pondasinya. Tidak mudah goyah. Tidak mudah
goyang. Tiang itu Bapak Ibu sekalian adalah simbol keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Harus kokoh kuat seperti tiang benteng. Jangan mudah goyah. Ya. Jangan mudah goyah keyakinan kita pada Buddha Dhamma Sangha itu. Nah, gimana caranya biar keyakinan kita kokoh kuat kepada Buddha Dhamma Sangha? Belajar Dhamma, praktikan Dhamma. Puja bakti dirutinkan setiap minggu atau setiap hari-hari puja bakti. Seminggu sekali di wihara. Pagi sore di rumah. Iya. Ya. Jadi itu kewajiban. Makanya tadi di awal kan saya sudah mengatakan, berbahagia pada pagi ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Buddha. Jadi puja bakti itu wajib. Bukan butuh. Jadi patahkan omongan orang selama ini bahwa banyak di antara umat Buddha itu kewihara. Seumur hidup cuma sekali. Apa? Lagi manten. Iya, nggak manten kan nggak pernah kewihara kan? Nanti ngundang lagi kapan? Sakit. Masih mending lah kalau sakit kupingnya masih denger. Mati. Mayat dibacain parita mana konek, ya kan? Apalagi nggak pernah kewihara, ya kan? Logika kita begini, kalau sering kewihara, sering baca parita, meninggal, kan langsung lahir kembali ya. Kalaupun seandainya dia terkondisi lahir di alam yang tidak menguntungkan, tahu dibacain parita. Karena apa? Sering kewihara, ikut bahagia enggak? Ikut bahagia. Kenapa? Konek. Sering kewihara. Lah kalau nggak pernah kewihara, dibacain apa saya ya? Bingung. Ya, makanya kenapa harus dihimbau umat Buddha itu kewihara hukumnya wajib. Coba kalau sekarang ditanya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menginginkan seperti murid yang hidup di zaman Sang Buddha, perumah tangga, pengen jadi siapa? Pengen kaya siapa? Hah? Pengen kaya siapa? Anathapindika? Ya kan? Pengennya kayak jadi Anathapindika kan? Tajir, dermawan. Pengen kayak Anathapindika. Kenapa? Kaya Bante. Dermawan Bante. Kamu suka kewihara enggak? Enggak. Ngimpi. Kan saya sudah sering menyampaikan, Anathapindika itu sehari kewihara sampai 4 kali, mengalahkan kalau kita sakit minum obat. Pagi dia kewihara dana sarapan, siang dia kewihara dana makan siang, sore dia kewihara bawa jus yang bisa dikonsumsi setelah lewat tengah hari. Malam dia kewihara buat nyari biku yang sakit, dia mau dana obat. Ditanya, pengen kaya siapa kalau jadi murid di zaman Sang Buddha? Anathapindika. Kewihara enggak? Enggak. Harapannya tinggi. Realitanya juga enggak bakal terbukti. Kenapa? Ya enggak ada kesesuaian antara keinginan dengan usaha. Ya kalau kita sering kewihara, sering berbuat baik, sering berdana, melatih sila, suka meditasi, potensi buat jadi Anathapindika ada enggak? Ada. Ya, makanya jangan malas kewihara. Kan kalau kita baca Bala Sutta, Bapak Ibu sekalian, di situ kan disebutkan seorang siswa Arya selalu mengingat Buddha sebagaimana tercantum dalam Buddha Nusati. Dengan kata lain, ya, selalu mengingat Buddha, selalu merenungkan sifat luhur Sang Buddha. Kalau kita ngulang-ulang parita,
Ya, itu kan sama juga puja bakti kan? Iya kan? Makanya puja bakti itu wajib. Jangan nanti kalau lagi butuh aja, mau manten, lagi sakit, cariin Bante. Saya sakit. Ya banyak yang koneksi karmanya itu nggak ketemu akhirnya Bapak Ibu sekalian. Iya, saya pernah lagi bulan Februari lalu di WA umat, Bante, ada umat minta baca parita. Dan mintanya Bante yang udah mahatera katanya. Saya jawab saat itu saya lagi di India. Saya lagi di India, saya nggak bisa. Coba cari biku yang ada di Jakarta aja. Begitu saya pulang, siapa itu yang minta baca parita, mintanya dibacain sama Mahatera? Suka ke wihara nggak orangnya? Enggak Bante. Ya, gimana mau ketemu? Iya kan? Nggak pernah ke wihara. Minta dibacainnya sama Mahatera. Ya nggak ada kesesuaian antara sikap perilaku keseharian sebagai umat Buddha dengan harapan keinginannya. Ya kan? Kan kita memahami hukum karma kan? Sebab akibat. Ada akibat dengan sebab yang sesuai yang kita lakukan. Lah kalau sekarang akibatnya mau yang bagus-bagus, sehari-hari malas, nggak pernah ke wihara, nggak pernah berbuat baik, yang ngimpi. Ya, jadi ini keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha seperti tiang benteng. Kokoh, kuat, tidak mudah goyah. Ya makanya kan kalau kita melihat ada umat Buddha pindah agama, umumnya itu tradisional, statistik. Ya, tapi nanti kalau udah pindah dia, wah ngomongnya kenceng. Dulu saya Buddha katanya. Dulu saya Buddha. Padahal ke wihara aja kagak pernah. Ya kalau sudah Buddha kan berarti sudah tercerahkan. Mana mungkin pindah agama. Ya kan? Kalau dulu saya Buddhis. Nah, Buddhis kan artinya umat Buddha kan? Iya, beda kan? Ya, beda. Buddhis dengan Buddha kan beda kan? Buddhis itu artinya umat Buddha. Buddha orang yang telah tercerahkan. Mana mungkin orang tercerahkan pindah agama? Ngaco. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kadang saya suka kagum loh sama umat Hindu. Mereka punya konsep lahir sebagai Hindu, mati pun sebagai Hindu. Ya kecuali memang public figure itu mah wajar karena biar banyak job. Ya kan? Kan belum lama ada public figure Hindu pindah kan? Itu mah wajar karena biar banyak job. Ya. Nah, umat Buddha juga harus ditanamkan prinsip seperti ini. Lahir sebagai Buddhis, mati pun sebagai Buddhis. Iya. Setuju enggak? Ya. Setuju enggak? Iya, jangan sampai nanti wihara ke depan tuh 10-20 tahun ke depan cuma 1-2 orang. Kenapa sudah banyak terjadi? Kan kadang-kadang kalau saya lagi muter tuh Bapak Ibu sekalian, saya suka singgah juga di wihara-wihara. Lewat, saya mau kemana, oh ada wihara, saya singgahin. Di pengurusnya ketemu, cerita. Dulu Bante di sini tahun 80-90-an, 90% di desa ini Buddhis. Sekarang sisa 40%. Kemana yang 50%? Konversi. Banyak kan terjadi begitu kan? Iya. Ada satu wihara di dekat pabrik Sustagen. Wihara itu termasuk 1 dari 7 wihara yang kena gempa Jogja 2006. Masih ingat kan? Gempa Jogja 26 Mei 2006. Saya ada di Mendut tuh. Kerasa saya. Karena baru selesai ngajar sama Nera. Mau pulang ke Jakarta, sore ada wesakan karena itu malam minggu. Habis ngajar, Jumat sore saya udah pesan ke anak wihara.
Mas, besok 5:30 tolong saya dibikinin sereal. Begitu besoknya saya bangun jam 5, mandi, siap-siap. Saya turun, kali udah dibikinin sereal, tapi anak wiharanya belum bangun. Begitu saya balik mau ke kuti, udahlah nggak apa-apa lah. Ya lapar, udah biasa. Ada samanera. Dari Dhammasala mau ke kuti, mau pipis, habis meditasi. Saya ketemu samanera, saya minta tolong samanera bikinin sereal. Saya minum sereal 2 bungkus. Setelah itu saya naik lagi ke kuti, ngambil tas sama pakai jubah. Sebelum berangkat, kan dari Mendut ke Bandara Jogja 1 jam. Lumayan, saya kencing dulu, pipis dulu. Begitu saya lagi jongkok, geruduk, prak. Saya kepikir, wah gempa. Saya nggak kepikiran buat turun dari kuti. Saya langsung tiarap di atas, di bawah ranjang. Saya pikir Bante Joti udah bangun belum? Begitu gempanya reda, saya keluar dari kuti. Damiko turun. Bante Joti udah di bawah. Itu kan setelah itu kan kita menggalang dana. Kenapa? 7 wihara di Jogja kena gempa. Nah sekarang kalau kita ke sana yang dekat pabrik susu Sustagen ini, umatnya berapa? Sisa 4 orang. Sedih nggak? Sisa 4 orang. Nah makanya tekankan Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya untuk ke wihara, diri sendiri harus ke wihara. Jadi jangan lagi punya konsepsi keliru. Jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Buat apa bikin wihara miliaran kalau nggak dipakai? Ya kan? Mubazir. Ya, mubazir. Jadi hapus mindset, nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Salah itu. Justru umat Buddha itu harus ke wihara. Kenapa? Biar ketika berbuat baik, terarah pada tujuan yang sebenarnya di dalam Dhamma. Sekarang yang ke wihara aja kadang-kadang berbuat baiknya masih salah motivasinya. Iya kan? Iya. Ya? Iya. Ya, makanya ini yang pertama, kokohkan keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha seperti tiang benteng yang kokoh kuat, tidak mudah goyah. Yang kedua, parit yang dalam. Parit itu simbolisasi daripada rasa malu untuk berbuat jahat. Iri. Ya, kenapa? Ya rasa malu untuk berbuat jahat kan harus dalam kan? Jangan dangkal. Harus dalam. Punya rasa malu untuk berbuat jahat. Ya, lalu jalan setapak. Jalan setapak itu adalah simbolisasi daripada rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Harus punya otapa. Jadi umat Buddha itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, banyak umat Buddha itu yang tidak menempatkan malu, yang tidak menempatkan takut pada tempatnya. Contohnya apa? Kalau ke wihara, ayo belajar mimpin puja bakti, enggak malu. Ya kan? Banyak kan yang kayak gitu kan? Kan penceramah diatur. Harusnya pemimpin puja bakti kan diatur gantian juga kan? Tapi begitu dapat jadwal, diminta minggu depan ya, bulan depan ya mimpin, malu ah. Ini kan malu yang tidak pada tempatnya. Atau mungkin nanti berpikir takut salah. Ya wajar, orang namanya belajar ada salah-salah. Iya kan? Derdek gak kamu kalau mimpin? Ya iya. Allah bisa karena biasa kan? Iya. Ada salah-salah gak dulu waktu belajar? Ada, belibet ngomong tuh pasti ada. Kita yang sering ngomong aja kadang-kadang ngomong belibet. Ya kan? Apalagi yang baru belajar. Wajar. Ya.
Bukan berarti nanti kalau salah saya ngomel-ngomel kan, enggak kan. Perbaiki. Justru kan kita ada evaluasi. Ya, kan sekarang gampang kalau kita mau evaluasi hasil omongan kita kan kita bisa rekam pakai handphone. Kalau dulu kan pakai Walkman direkam, begitu mau didengerin kasetnya muter, pitanya keluar, kusut, nggak bisa didengerin lagi. Iya, saya ngalamin itu waktu awal-awal jadi biku tuh nyari Walkman buat apa? Sebelum saya menyampaikan ceramah, saya ceramah dulu di dalam kuti sambil direkam, evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin. Begitu mau didengar pencet, pitanya keluar, masuk ke itu, ke puterannya itu, kusut, dibetot, ditarik. Ya, hilang. Kalau sekarang kan nggak ada ya, nggak ada, langsung dipencet, langsung masuk suara, selesai, ya. Nggak ada masalah, nggak ada kendala. Ya, jadi tempatkan malu dan takut pada tempatnya. Kenapa? Karena di Dhammapada kan disebutkan, orang yang menempatkan malu tidak pada tempatnya, orang yang tidak menempatkan takut tidak pada tempatnya. Orang itu disebut punya pandangan salah. Dan kalau orang sudah punya pandangan salah, kemana setelah dia meninggal? Neraka. Coba aja baca Dhammapada. Pernah baca Dhammapada? Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Orang yang menempatkan malu tidak pada tempatnya, menempatkan takut tidak pada tempatnya, orang itu disebut punya pandangan salah. Dan bagi orang yang punya pandangan salah, setelah kematiannya kemana? Neraka. Ada di Dhammapada. Ada buku Dhammapada. Ya kan di agama lain juga begitu. Kalau punya pandangan salah masuk neraka. Di agama Buddha juga ada. Ya. Bukan nakut-nakutin, tapi coba aja dah. Kalau nggak percaya. Kalau saya ditanya, gimana Bante hukumnya pindah agama dalam agama Buddha? Saya akan terus terang, nggak akan muter-muter. Coba baca Ratana Sutta, kan di situ tidak melakukan 6 kejahatan berat. Membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangka, dan menganut pandangan salah. Kembali lagi, kalau orang menganut pandangan salah, kemana setelah dia meninggal? Ada kok di Ratana Sutta hukumnya. Di Sutta yang lain juga ada. Ada biku kembali jadi umat perumah tangga. Setelah dia kembali jadi perumah tangga, dia mengikuti pertapaan kelakuan seperti anjing. Begitu Sang Buddha mengetahui, lihatlah orang bodoh itu, setelah kematiannya dia akan masuk neraka. Baca Patika Sutta. Tiga Nikaya. Ya, jadi nggak perlu ngambang-ngambang, sebenarnya sudah jelas. Cuma selama ini nggak pernah disampaikan, atut kali ya. So, akibatnya apa? Umat Buddha ya banyak yang eksodus. Ya kan? Banyak yang eksodus. Makanya kita harus sampaikanlah apa yang memang ada di dalam ajaran Sang Buddha. Ya, memang nilai-nilai agama itu semuanya sifatnya sama, universal. Tapi ketika kita ceramah di depan umat Buddha, ya kita harus tekankan keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Iya kan? Biar umat Buddha punya keyakinan yang kuat. Setuju dengan pemikiran saya? Ya. Selama ini kan ngambang-ngambang. Gimana Bante pindah agama dalam agama? Muter-muter. Iya. Oh, di sutanya sudah ada jelas kok. Ada Ratana Sutta, bait ke-10 tuh. Ya, sahawasa dasana sampadaya tayasu dhammajahita bawanti sakaya diti wicikicitanca sila batang wapi yadati kinci catuha payehi cakwi pamuto cak bitanani ababokatung. Ya, itu. Jadi hiri dan otapa. Nah, kemudian senjata. Banyak senjata. Senjata itu simbol apa? Simbol pengetahuan, wawasan, keterampilan, banyak belajar,
banyak pengetahuan. Kalau kita punya wawasan yang luas, kalau kita punya pengetahuan yang banyak, kalau kita punya keahlian, punya skill, itu kan bisa jadi senjata buat mencari penghidupan kan? Iya kan? Kamu belajar kan? Profesimu apa? Wira swasta. Ada pengetahuan nggak yang dipelajari tentang kewirausahaan sebagai entrepreneur muda? Ya kan? Ada. Bisa nggak itu jadi senjata buat mencari penghidupan? Bisa. Ya, jadi senjata itu simbolisasi daripada pengetahuan yang luas. Umat Buddha tuh harus banyak belajar. Ya belajar dhamma, ya belajar pengetahuan umum. Iya, jangan saya sudah jadi pandita misalkan. Kadang-kadang pandita banyak yang begitu, maaf. Merasa puas nih, nggak pernah belajar. Kan sekarang sudah ada kecerdasan buatan. Perlu nggak kita belajar AI? Perlu. Ya kan? Perlu. Kenapa? Zaman berkembang terus. Pengetahuan berkembang terus. Lah kalau kita masih pakai dokar kemana-mana, ya lama sampainya. Bukan nggak boleh, boleh, tapi kan lama mencapai tujuan. Kan nggak mungkin sekarang para biku pergi mengembara mengajarkan dhamma jalan kaki. Iya kan? Dari Surabaya ke Malang, dari Surabaya ke Blitar, dari Surabaya ke Kediri. Belum sampai udah pingsan. Ya kan? Kan kita menggunakan apa? Kecanggihan teknologi. Dari mana? Hasil pengetahuan. Ya kan? Semuanya butuh pembelajaran, semuanya butuh belajar. Ya, kenapa? Ini senjata. Simbol dari wawasan yang luas, simbol dari pengetahuan yang luas. Lalu yang berikutnya adalah prajurit. Prajurit itu simbol dari wirya, simbol dari semangat. Jadi jangan gampang nyerah. Jangan gampang putus asa. Kenapa? Semangatnya harus gigih, kuat, ulet. Jangan mudah nyerah. Mau puja bakti, ini kan udah masuk bulan Oktober ya. Bentar lagi hujan. Jangan nanti udah siap-siap dari Minggu sore, dari Sabtu sore di planning. Puja bakti, besok bangun pagi-pagi. Ya begitu pagi-pagi hujan. Aduh enak ini narik selimut lagi. Ya, jangan menyerah lah. Namanya hujan sekarang kan sudah banyak apa istilahnya cara, ya kan? Pakai payung kah, pakai jas hujan kah, ya kan? Iya. Jadi jangan alasan. Gak jadi Bante puja baktinya. Kenapa? Hujan Bante. Tetap harus berangkat. Ya kan? Tiru semangat Sang Buddha dalam menyebarkan dhamma. Lah kita cuma tinggal ngedengerin. Kadang umat juga suka nanya, Bante emang gak capek? Warawiri kesono kesini ceramah. Ya sama, capek. Kenapa? Badan kita kan sama, daging, tulang, dan darah. Iya kan? Apalagi kan kita lebih-lebih lagi. Makannya cuma sehari 2 kali, kadang-kadang makan sehari sekali. Iya kan? Nah, iya. Kalau bapak-bapak kan capek ada tai-tai yang mijitin. Ya kan? Iya. Semangat harus dijaga, semangat harus dipelihara. Untuk apa? Belajar dhamma, belajar hal-hal yang sifatnya umum. Dan juga melaksanakan dhamma. Jadi jangan gampang menyerah. Ya. Kadang-kadang mungkin berpikir, minggu depan kan masih ada Bante puja baktinya. Kan kadang-kadang ada yang gitu ya. Minggu depan aja Bante ke wiharanya. Yakin masih hidup sampai minggu depan. Nah kemarin kan baru ada artis tengah malam meninggal, mendadak. Iya kan? Nah, biku juga update.
Ya kan, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan, tapi kita tahu kan bahwa kita bakal berakhir hidupnya kan. Jadi jangan nunda-nunda. Ya, aduh, meriang sedikit bantai ya berangkat aja lah. Nambahin kebajikan. Kalaupun seandainya nanti pulang lewat gitu, pulang selamanya, yang tadinya harusnya jadinya pembantu dewa, gara-gara nambah satu kebajikan, lahir kembali jadi majikan dewa. Mending mana ayo? Iya kan? Iya. Jangan dikira kami juga nggak pernah capek Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ya seperti ini, ke depan kan musim-musim Katina ya. Kalau Wesak Katina tuh pasti warawiri setiap hari. Pulang malam, pulang tengah malam, kadang-kadang pulang subuh. Ya pengaruh juga ke badan. Ya ada kalanya ya sambil nahan tenggorokan yang panas, kering. Ada Elizabethnya di sini. Karena batuk pilek kan, ada Elizabeth kan biasanya di sini ya. Cendol itu. Ya. Sambil nahannya tetap ceramah disampaikan. Kenapa? Biar umat Buddha semakin memahami ajaran Sang Buddha. Ya, jadi ini harus punya semangat. Lalu penjaga cerdas, kompeten dan bijak itu simbol dari perhatian benar. Simbol dari sati, perhatian yang benar. Bagaimana kita memperhatikan yang benar? Yang ketika, ya, perhatian benar adalah perhatian yang ketika kita mengamati objek itu, nafsu yang belum muncul tidak muncul, nafsu yang sudah ada ditinggalkan. Maka itu disebut perhatian benar. Ya, sebaliknya, perhatian tidak benar apa? Yang ketika kita mengamati sebuah objek atau beberapa objek, nafsu yang belum muncul jadi muncul, nafsu yang sudah ada menjadi meningkat. Ibu-ibu sering ngalamin ya, perhatiannya tidak benar ya. Terbukti apa? Sudah nyatet mau ke mall. Beli gula, beli garam, beli minyak, beli beras. Begitu sampai di mall, ada gantungan kertas sel 80%. Berubah nggak pikirannya? Berubah. Kenapa? Akibat dari perhatian yang tidak benar. Ya, jadi ini sebenarnya nanti urutannya sada, sila, wirya, sati, dan yang terakhir tanggul itu buat apa? Kebijaksanaan. Ya kan tadi sudah dibilang mengawasi. Ya kan? Kita kan diarahkan untuk belajar bijaksana dengan apa? Memahami fenomena kehidupan yang muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Ya kan? Dan itu prosesnya kan berjalan terus. Selagi kita duduk di sini Bapak Ibu sekalian, dari 9:30 sampai jam 11:15, ada nggak proses muncul lenyap yang terjadi dalam diri kita? Banyak. Secara fisik aja kan sudah banyak yang muncul lenyap ya. Yang kasar aja kan sudah berapa kali ngubah posisi duduk karena bantainya ceramahnya lama. Ya kan? Belum lagi nanti yang sifatnya halus, belum lagi yang sifatnya nanti mental. Sudah banyak kan muncul lenyap, muncul lenyap. Nah, pahamkah kita terhadap fenomena ketidakkekalan ini? Ya, jadi dari keyakinan kita melatih sila, melatih pengetahuan yang luas, melatih semangat, melatih perhatian benar, dan melatih kebijaksanaan. Makanya sebenarnya ketika masuk ke sati itu kan sudah ke arah samadhi. Ya, kan praktik dhamma kan begitu ya. Nah, makanya ketika dikaitkan dengan 4 makanan tadi, 4 makanan itu apa? Simbol dari jana, meditasi mendalam. Rumput sama air, api itu simbol jana pertama. Gandum dan beras itu simbol jana kedua. Ya. Lauk pauk, menu, ya, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, itu simbol jana ketiga. Dan
bumbunya itu simbol jana keempat. Ya kan, kebijaksanaan kan bisa tumbuh dari apa? Ditopang oleh samadhi yang kuat. Ya, di dalam Mahaparinibbana Sutta berulang kali Sang Buddha mengatakan, ini sila, ini samadhi, ini panya. Sungguh besar pahala dan kemajuan jika samadhi dikembangkan atas sila yang baik. Sungguh besar pahala dan kemajuan jika kebijaksanaan dikembangkan atas dasar samadhi yang baik. Dari mana samadhi yang baik yang muncul? Dari sila yang baik. Dari mana kebijaksanaan yang baik muncul? Dari samadhi yang baik. Ya, makanya jangan cuma sekedar senang baca parita, tapi juga harus diimbangi dengan praktik dhamma. Tidak cuma sekedar dana, tapi sila dan juga samadhi. Ya, ada waktu-waktu di mana kita juga harus meningkatkan latihan meditasi kita, mengembangkan batin kita. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, khotbah tentang perumpamaan benteng yang bisa kita temukan di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7, Nagaropama Sutta. Di dalam Dhammapada disebutkan, Jiranti we rajarata sucita atau sarinang pi jarang upeti. Satang cak damo no jarang upeti. Santohawe sabe pawedayanti. Kereta kerajaan yang indah sekalipun akan lapuk. Begitu juga tubuh akan menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma tidak akan lapuk, akaliko. Sesungguhnya dengan cara inilah orang bijak mengajarkan kebaikan. Ya, semoga apa yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan, inspirasi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan melaksanakan Dhamma. Semoga kita selalu berlindung pada tiratana Buddha Dhamma Sangha hingga tercapai padamnya duka. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata, bhavan sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.